diet itu sama dengan beli baju kayak gitu. Nah, kalau udah bajunya kekecilan, masa mau dibeli? Enggak kan? Nah, diet itu sama kayak gitu. Jadi kalau udah nggak cocok di badan, masa mau diterusin sampai kita mau mati? Ya konyol lah kitanya yang konyol, bukan si Tianya yang konyol gitu. Pokoknya thank you banget buat Tia Arestia, walau apapun yang ada di luar sana, I don't care. Pokoknya ya, aku bilang I don't care, mau pro kayak mau kontra. Itu apalagi yang kontra, silahkan kalian kontra ya. Halo semuanya, welcome back to Ilus Vlog. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saya di video kali ini aku mau sedikit membahas tentang pro dan kontra dietnya Tia Arestia. Nah, secara di sini kan aku juga menjalankan program diet Tia Arestia itu. Nah, bagaimanakah tanggapan aku? Nah, waktu ini dapat juga teman aku yang ada di Poland. Halo Made, thank you ya udah ngasih kabarnya. Nah, sebenarnya karena aku tinggalnya di Kanada ya teman-teman, jadi aku tuh nggak terlalu update apa yang ada di Indonesia. Pasti taunya update sih update ya, maksudnya taunya pasti juga bakalan lambat kan secara beda waktu kita kan sekitar 14 atau 15 jaman gitu ya. Nah, di sini aku mau sedikit sharing pengalaman aku dan membahas sedikit seperti yang aku bilang tentang pro dan kontra diet ala Tia Arestia. Nah, kalau bagi aku sendiri, diet ini dari sekian diet yang aku jalanin ya teman-teman, dari pakai obat lah apalah itu memang sudah pernah aku jalanin tapi nggak pernah ada yang berhasil. Nah, kenapa di sini aku bilang nggak ada yang berhasil? Karena aku nggak bisa ngejalaninnya. Ada yang diet karbo kayak gitu. Nah, aku nggak bisa juga ngejalaninnya, paling ngejalaninnya cuma 1 bulan, udah itu aja. Habis itu udah balik lagi seperti normal, karena aku nggak bisa jauh-jauh dari karbo teman-teman. Maksudnya sepertinya nasi kayak gitu, aku nggak bisa jauh dari nasi walaupun aku sudah tinggal lama di Kanada dan tinggal di luar negeri ya, aku sudah lama juga. Dan memang aku nggak bisa jauh dari nasi. Nah, kenapa aku bilang diet Tia Arestia ini paling the best buat aku sendiri ya, buat aku pribadi. Jadi buat kalian yang ngerasa dietnya Tia Arestia ini nggak bagus, itu silahkan, itu opinion kalian, dan ini in my opinion ya. Kenapa aku bilang ini paling the best? Karena apa? Di samping aku diet, aku masih bisa makan banyak dan makan enak. Nah, itu yang buat aku semakin semangat untuk ngejalanin diet ini. Dan di sini aku sudah turun 10 kg walaupun enggak suddenly sebulan 10 kg itu enggak. Jadi dietnya aku di sini tuh bertahap teman-teman. Jadi aku ngejalaninnya itu bertahap banget dari bulan Oktober kalau nggak salah ya. Nah, dari bulan Oktober itu aku mulai mengurangi semua apa yang really bad gitu, yang dulu aku konsumsi ya, kayak oil kayak gitu, misalnya minyak ya, minyak, gula, santan gitu tuh. Kalau gula kalau makanan nggak manis rasanya nggak enak, kalau minum kopi nggak manis rasanya nggak enak ya kan. Nah, itu semua aku cut. Jadi aku slowly decrease itu semua ya. Kurangin ya, kalau nggak tahu artinya decrease. Jadi aku kurangin semua itu. Jadi nggak langsung nggak makan semuanya gitu, nggak. Jadi dietnya aku ini berproses teman-teman. Jadi kenapa proses penurunan badanku lama ya inilah gitu. Tapi aku 100% aku bilang I'm so proud dengan apa yang aku jalanin saat ini kayak gitu. Pokoknya thank you banget buat Tia Arestia, walau apapun yang ada di luar sana, I don't care. Pokoknya ya, aku bilang I don't care, mau pro kayak mau kontra. Itu apalagi yang kontra, silahkan kalian kontra ya, tapi buat aku ini bagus banget. Dan bagaimana aku menyiasati dietnya Tia Arestia ini? Yang aku bilang, aku nggak makan gula, santan, minyak, dan tepung.
itu aku jalanin. Eh, tapi di sini perlu kalian ketahui, nah kalau Tia Arestia itu kan dia memang nggak makan sayur sama sekali ya. Dan di sini aku tetap makan sayur, makan buah apapun itu aku makan yang aku suka ya. Jadi kalau nggak suka ya nggak aku makan kayak gitu. Jadi ya pokoknya sebelum aku ngejalanin diet ini aku kenali dulu, aku pelajari dulu bagaimana. Awalnya sih juga aku bilang sama diriku sendiri, ih makan segitu emang iya, emang bisa. Nah, sebenarnya bisa dan nggak bisanya itu tergantung diri kita. Kalau kita mau dan semangat pasti bisa. Awalnya juga aku lihat videonya Tia Arestia di awal-awal itu aku nyeleneh aja, nggak mungkin kayak gitu. Tapi setelah aku jalanin, maksudnya setelah aku coba, oh ternyata ini enak loh, enjoy loh kayak gitu. Jadi seperti yang aku bilang, aku tetap makan sayur. Kalian bisa lihat itu apa sih, di video-videoku pasti selalu ada sayurnya kalau aku makan. Nah, kayak terung, kayak bayam, kayak gitu aku suka gitu. Jadi aku makan kayak gitu teman-teman. Jadi pokoknya inilah versinya aku kayak gitu. Nah, buat temanku Made, thank you banget sekali lagi udah ngasih tahu aku bagaimana katanya dietnya ini low kaloris banget. Nah, bagaimana aku menyikapinya kayak gitu. Nah, di awal itu sebenarnya aku bilang sama suamiku ya, sebelum aku ngejalanin diet ini, aku cerita sama dia kalau turun badan banyak itu kayaknya sih nggak bagus juga. Kita harus mempelajari bagaimana dia bisa menurunkan berat badan segitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Mungkin nah kalau si Tia ini kan dia ada dokternya. Jadi kalau kita kan cuma ngikutin tok. Jadi kalau kita cuma ngikutin tok itu harus be smart. Jangan langsung main caplok aja kayak gitu, dipelajari dulu bagaimana badan kita nerima apa enggak kayak gitu teman-teman. Jadi kalau aku tuh begitu di sini. Nah, kalau minyak sih aku nggak ada masalah sama sekali, untuk pengurangan minyak tuh nggak ada sama sekali. Kalau nasi itu aku bisa makan banyak, bisa makan sedikit, nggak masalah. Dan aku seperti kayaknya aku pernah ngejelasin juga di video-video aku, kalau aku bisa makan tanpa nasi. Nah, tapi aku harus dapat nasi kayak gitu, bukan mamanya hari ini aku nggak makan nasi, lagi 2 hari nggak makan nasi tuh nggak apa-apa kayak gitu. Jadi aku bisa makan daging dan sayur aja aku bisa. Nah, secara kan di sini suamiku bule ya, jadi ya aku bisa nge-adjust lah diriku sendiri gitu. Tapi kalau jauh-jauh dari nasi itu aku juga nggak bisa, pasti selalu rindu akan nasi. Makanya aku bilang aku nggak bisa diet karbo kayak gitu. Jadi di luar sana, dan setelah aku searching di YouTube kayak gitu, itu adalah katanya oh diet ini nggak bagus, mematikan, apa sih pokoknya seru-seru banget lah orang-orang bikin judul kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau semua diet itu sebenarnya ada efeknya teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang, sebelum kita ngejalani diet itu ya kita harus mempelajari dulu bagaimana. Terus kenali dulu badan kita, balikkan lagi pertanyaan itu ke diri kita sendiri, apakah kita badan kita nerima atau enggak kayak gitu, apakah ini cocok, diet ini cocok enggak kayak gitu teman-teman. Jadi jangan langsung main caplok aja. Sama dengan ibaratnya diet itu sama dengan beli baju kayak gitu. Nah, kalau udah bajunya kekecilan, masa mau dibeli? Enggak kan? Nah, diet itu sama kayak gitu. Jadi kalau udah nggak cocok di badan, masa mau diterusin sampai kita mau mati? Ya konyol lah kitanya yang konyol, bukan si Tianya yang konyol gitu. Nah, mungkin dia ngejalanin itu, dia kan sudah ada dokternya. Jadi setiap makanan yang dia masukkan ke dalam tubuhnya itu dia sudah ada itu sudah dari dokternya kayak gitu. Dan impossible juga dia nggak makan vitamin apalah itu kayak gitu. Jadi di samping dia mengkonsumsi makanan yang sedikit, aku percaya dia itu pasti ada vitaminnya. Pokoknya suplemen yang bikin badan itu seger pasti ada itu. Jadi kita sebagai pengikutnya, ada teman-teman di luar sana yang main
kasarnya dibilang main caplok aja dengan diet ini, harus benar-benar pintar. Jadi kalau beli baju sudah kekecilan ya dikembalikan, jangan dipakai. Akibatnya apa? Robek kan bajunya karena udah kekecilan. Nah, di diet ini tuh juga sama dengan diet-diet yang lainnya. Kalau emang sudah nggak cocok ya jangan dilanjutin kayak gitu, biar kita nggak sakit. Ataupun katanya ada yang aku udah ngikutin, ada aku baca tuh komen-komen, aku ngikutin ini hampir mati. Ya ampun, ya jangan sebegitunya juga dong gitu. Kita dikasih otak untuk berpikir kayak gitu. Kalau 2 hari ngejalanin diet ini udah rasanya udah badan keliengan kayak gitu, ya udah di stopin. Oh berarti aku nggak cocok, ya udah segitu aja. Jangan sampai jangan sampai berhari-hari kayak gitu. Nah, dan juga teman-teman jangan fokus ke angka. Kalau diet itu jangan fokus ke angka kalau kita mau mendapatkan badan yang ideal. Jadi kenapa aku bisa bilang begitu? Aku di sini ngejalanin diet Tia Arestia itu seperti sebelum-sebelumnya juga aku bilang, aku cari sehatnya. Karena apa? Karena di sini diet itu masih bisa makan enak, masih bisa makan banyak, dan hasilnya kita dapat badan yang sehat dan bonusnya dapat body yang kita inginkan. Nah, di sini aku sudah turun 10 kilo teman-teman. Jadi aku puji Tuhan banget, aku udah senang banget. Dan sekarang saat ini aku di masa maintenance. Jadi aku saatnya untuk menjaga bagaimana aku bisa berat badanku seperti ini, dan kalau bisa turun lagi 2 kilo. Itu goalsnya aku. Tapi kenapa udah stop di sini? Sebenarnya aku nggak stop, aku masih ngejalanin diet itu, cuman aku di pagi hari aku udah minum kopi udah pakai gula lagi sedikit, tapi ya seujung sendok teh aja aku minum. Karena mungkin udah terbiasa ya, aku nggak pakai gula udah berapa bulan gitu, aku nggak pakai gula, udah terbiasa. Jadi kalau terlalu manis itu juga rasanya aneh aja kayak gitu. Nah, kalau minyak juga nih ya teman-teman, karena sudah lama juga aku nggak pakai minyak. Jadi kalau aku makan makanan yang berisi gitu, yang berminyak gitu, rasanya kayak gimana gitu, aku mau muntah kayak gitu. Jadi ya puji Tuhan, rasa muntah itu nggak aneh. Itu sebenarnya bagi aku nggak kenapa. Karena apa? Makan yang berminyak itu nggak bagus buat kesehatan kayak gitu. Pokoknya nggak bagus lah buat kesehatan. Dicari aja di search di Google gitu ya. Aku nggak mau ngejelasin di sini kenapa aku bilang nggak sehat. Ya pokoknya nggak sehat aja, karena bisa menyebabkan sakit jantung atau heart attack. Itu bisa menyebabkan serangan jantung itu teman-teman. Jadi dipikir aja ya kayak gitu. Nah, terus kenapa udah stop? Seperti aku bilang, aku nggak stop. Aku cuman mau aku mau lihat bagaimana perkembangannya. Aku balik lagi, kalau masak isi oil, tapi oilnya sedikit, cuma setengah sendok teh aja, biar gorengnya tuh harum kayak gitu. Aku mau lihat bagaimana, apakah berat badanku naik atau turun. Nah, dari beberapa hari ini sebenarnya aku tuh, waktu ini dapat ke rumah teman itu, sehari itu makan, tapi aku nggak bisa juga langsung makan banyak kayak gitu. Jadi porsiannya masih tetap aku kayak nasi, masih aku 3 atau 4 sendok makan kayak gitu aku makannya. Tapi sedikit demi sedikit, aku nggak langsung banyak kayak gitu, nggak sedikit demi sedikit. Jadi aku adjust juga dengan perutku yang sudah lama ngikutin dietnya Tia Arestia ini, makan sedikit-sedikit. Jadi aku adjust lagi gitu. Nah, sekarang aku mau lihat apakah berat badanku naik atau enggak. Tapi sejauh aku maintain berat badan ini, puji Tuhan berat badanku masih tetap dan sudah turun. Ini sudah mau ada lagi 1 poin aja, udah mau ke 52 teman-teman. Pokoknya senang banget. Jadi setiap pagi
bangun itu badan rasa enteng kayak gitu, dan ya namanya juga masih berbunga-bunga kayak gitu, pasti kan setiap pagi lihat timbangan ya berapa naik dan turunnya. Sebenarnya sih itu nggak bagus, tapi ya inilah aku, karena aku bangga aja dengan apa ya, dengan hasil yang aku dapatkan kayak gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman di luar sana yang ngikutin dietnya Tia Arestia, tetap semangat ya. Jadi kenali dulu badan kita, dan sebelum menjalankan diet itu kenali dulu badan kita, apa yang badan kita butuhkan. Jangan langsung main caplok aja, kenali dulu, pelajari dulu kayak gitu. Jadi kalau memang kalian suka makan buah dan sayur, monggo dimakan buah dan sayurnya. Jadi untuk buah dan sayurnya juga kalau ada yang bikin kalian gemuk, jangan dimakan. Jadi buah apa yang kayaknya bisa ngebantu diet kalian kayak gitu. Kalaupun kalian searching di internet buah-buah yang bagus dan nggak bagus untuk diet, itu belum tentu juga bagus buat badan kita, dan belum tentu juga jelek buat badan kita. Contohnya kayak nanas. Nanas itu kan memang banyak gula ya. Nah, karena aku nggak ada masalah dengan makan nanas, berat badanku tetap turun aja. Jadi ya aku makan aja nanas kayak gitu. Mangga katanya nggak bagus ya, tapi aku tetap makan mangga nanas. Jadi di opposite kayak gitu, bertentangan kayak gitu. Karena aku sih ngejalaninnya dengan enjoy ya. Jadi aku nggak mau stres ngejalanin diet kayak gitu. Pokoknya jangan lihat angka ya teman-teman kalau kalian diet. Nah, buat Tia Arestia, pokoknya terima kasih banget udah nge-share, walaupun di luar sana banyak yang ngejudge kamu. Tetap semangat pokoknya, dan jangan lupa buat Tia ya, kamu tuh udah menginspirasi banyak orang. Jadi jangan lihat jeleknya aja, dilihat bagusnya, dilihat orang-orang yang masih support kamu. Aku tahu kayaknya sih nggak enak ngejalanin hidup itu kalau ada yang ngejudge kayak gitu ya, tapi semoga semakin kuat, semakin tabah, dan pokoknya jangan berhenti untuk sharing apa yang sudah kamu sharing. Pokoknya aku bangga sama kamu, karena kamu tuh nggak pelit info dengan kita yang memang yang memang punya masalah dengan perdietan kayak gitu. Jadi dan juga buat teman-teman di luar sana yang sudah ngejalanin dietnya Tia Arestia, be smart, okay? Pokoknya jalanin apa yang membuat kalian happy. Nah, kalau seperti yang aku bilang, jangan ngejalanin diet yang tok blekotok, apa sih namanya ya, pokoknya yang seperti Tia Arestia banget gitu, yang dimakan Tia Arestia, karena belum tentu bagus untuk di badan kita. Sama dengan apa yang aku makan ini belum tentu juga bagus di kalian kayak gitu. Jadi diolah saja kayak gitu ya teman-teman. Sepintar-pintarnya kita untuk mengkreasikan apa yang kita suka. Jadi jalanin diet ini dengan happy, dengan senang, dan bonusnya badan nih seperti kalian lihat nih. Ini celanaku juga udah molor nih. Pokoknya aku tuh senang banget teman-teman. Walaupun nggak banyak video yang aku share, maksudnya nggak banyak video tentang makanan aku yang aku share, tapi setidaknya aku sudah bisa membuktikan kalau diet ini memang bagus buat aku. Kalau nggak bagus buat kalian ya jangan ditiru. Oke, ingat seperti yang aku bilang, diet itu seperti beli baju, kalau udah nggak cocok jangan dibeli. Oke, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. See you di next video. Oke, salam sehat, bye bye.